ada sekitar 17 tahun yang Tuh lihat Mbak di layar. Ini ada berbagai macam pandangan seputar the lost years of Jesus. Kalau pendetanya tadi, ya pendetanya mengambil dari dalam kitab Anda. Berdasarkan di Lukas, kata dia. Di kitabnya ada tertulis tidak? Pertanyaan saya biar kita menggunakan akal sehat, apakah yang kita tuhankan itu harus belajar? Anda ada pertanyaan atau boleh saya bertanya? Silakan. Oh, kalau Anda mau bertanya silakan, saya jawab. Oh, kalaunya saya bertanya, Anda tadi kan mengakunya sebagai Kristen ya? Oke. Mana perintah Yesus agar kita menjadi Kristen? Perintah Yesus agar kita menjadi Kristen. Perintah untuk menjadi Kristen itu tidak ada, Bang. Tapi dia suruh kita untuk dia nggak menamai sebagai Kristen gitu. Karena kan Kristen lalu dari bahasa, kalau nggak salah bahasa, kenapa? Kalaunya Yesus tidak kenal Kristen, lalu ngapain Anda jadi Kristen gitu? Abang udah baca belum? Kristen apa tuh? Itu berdiri, didirikannya gereja itu. Kristen itu didirikan di Antioquia setelah Yesus diangkat. Diangkat, iya betul. Iya, dipelopori oleh Paulus. Saya tahu. Yang mau saya tanya sekarang ini backgroundnya siapa gurunya itu maksudnya gimana ya Bang? Ini adalah sebuah pernyataan dari seorang pendeta ketika ditanya jemaatnya, Mbak. Mari kita simak dulu ya sebuah video yang saya bukakan buat Mbak nih. Boleh. Kita tahu kisah Yesus itu di Perjanjian Baru mengisahkan dari Yesus lahir sampai Yesus di umur 12 tahun, dan di umur 12 tahun Yesus itu hilang, tiba-tiba muncul di umur 30. Nah, pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu, dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis di dalam Alkitab? Terima kasih. Yesus memulai pekerjaannya dia berumur kira-kira 30 tahun. Ini pendetanya nih. Kita tahu bahwa masa kecil dia terakhir dicatat itu adalah umur 12 di Bait Allah, ya. Cuman Alkitab ditulis bukan untuk memberitahu segala sesuatu tentang Yesus. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat, ya. Tapi muncul pertanyaan, Yesus itu memang pergi kemana pada usia itu? Yesus tidak kemana-mana, dia tetap tinggal di Nazaret. Ya, dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya dua hal. Pertama, sekolah Yahudi, SD, SMP, SMA, ikut sekolahnya Yahudi. Kedua, dia sambil membantu mamanya karena kelihatannya bapaknya mati muda. Berarti Yesus ambil profesi bapaknya. Sambil sekolah, kerja bantu orang tua untuk menghidupi adik-adiknya karena Yesus punya adik. Nah, itu adalah pernyataan seorang pendeta gitu loh Mbak ya, yang dia mengatakan bahwa Yesus itu sekolah berdasarkan ada di dalam kitab Anda. Jadi seperti itu. Sekolah bisa saja sekolah yang disebutkan di sana sekolah. Dulu kan kitab itu udah ada Pak, ya kan? Bisa saja belajar nulis atau apa gitu. Pertanyaan saya biar kita menggunakan akal sehat, apakah yang kita tuhankan itu harus belajar? Kenapa coba itu harus diributkan? Ya, gini, apakah Tuhan itu harus belajar gitu? Coba secara akal sehat kita. Itu kan cobalah dulu. Dia kan hanya menyesuaikan dirinya, Bang. Ya kan Tuhan itu yang namanya Tuhan Maha Mengetahui kan gitu.
Sebentar ya. Saya lihat di Silakan. Anda ini sekarang mempermasalahkan kenapa Yesus dibilang sekolah. Kan? Bingung saya, Mbak. Kalau Yesus itu yang dituhankan oleh umat Kristen itu sekolah, maka banyak pertanyaan yang timbul dari pemikiran saya. Salah satunya siapa gurunya? Gitu. Omongan dari pendetanya tidak ada dituliskan di dalam Alkitab Yesus sekolah. Iya kan? Itu hanya menurut pendetanya saja. Kalau pendetanya tadi, ya pendetanya mengambil dari dalam kitab Anda. Berdasarkan di Lukas, kata dia. Di kitabnya ada tertulis tidak? Di kitabnya ada tertulis. Pak, coba tunjukkan kepada saya. Ada nggak di kitabnya Yesus sekolah guru gitu? Boleh nggak tunjukkan sama saya? Bentar Mbak ya, saya carikan, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Nih ya, Pengguna baru diskon hotel. Yesus sekolah. sabar ya. Nih, kita lihat video lengkapnya. baru Saya mau mengisahkan dari Yesus lahir, Nanti pendetanya menunjukkan ayatnya. Yesus di umur 12 tahun. Pendetanya menunjukkan ayatnya. Di umur 12 tahun, Yesus itu hilang. Tiba-tiba muncul di umur 30. Nah, pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu? Dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis? Kisah-kisah Yesus itu ya, kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Apakah karena belum ada penemuan manuskrip atau bapak-bapak gereja belum ada sejarahnya gitu loh Pak, belum ditemukan. Terima kasih. Saudara bisa mendengar bapak saya ya. Di YouTube ada judulnya The Lost Years of Jesus, tahun-tahun Yesus yang hilang. Ini memang mempersoalkan apa yang saudara tanya, karena Yesus memulai pekerjaannya dia berumur kira-kira 30 tahun. Padahal kita tahu bahwa masa kecil dia terakhir dicatat itu adalah umur 12 di Bait Allah, ya. Dan setelah itu berarti ada sekitar 17 tahun yang Tuh lihat Mbak di hilang, layar. ya. Ini ada berbagai macam pandangan seputar The Lost Years of Jesus. tadi Saya berikan banyak Anda kutipan menunjukkan ayatnya dari kan? Injil Al-Tufulia. Ya itu pendetanya nanti nunjukin ayat dia. Terus juga ada pandangan juga dari The Gospel of Matthew, Injil palsu Matius. Juga ada The Gospel of Thomas, keterangan dari Injil Thomas. Yesus umur 5 tahun, apa yang terjadi? Yuk, semua Yesus umur 6 tahun, umur 12 tahun. Lalu Perhatikan The aja. Life of Science Saya putarkan secara full langsung. Itu Ayatnya boleh langsung ke The Life of poinnya. Science Isa, Hmm, juga The poinnya. Gimana gitu? Tibet. Bentar nih. Di sebuah tempat yang bernama Lhasa di ibu kota Tibet, tepatnya biara yang bernama biara Himis. Terdapat ribuan naskah kuno tentang kehidupan Nabi Isa di timur. Naskahnya bisa dipertanggungjawabkan itu Pak, maksudnya memang Sebentar saya jelaskan Nicholas Notovix bahwa Yesus diperbuat oleh Nih. Yesus. Nih, dia tunjukin dalilnya nih. Kalau semuanya itu Ayatnya. harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat satu kitab yang harus ditulis itu. Terus Yohanes 10:30-31. Memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah. Boleh Perhatikan ini penting. Tujuan Alkitab ditulis adalah supaya kamu percaya Yesus Mesias Anak Oke Mbak, yang jelaskan di situ ada ayat-ayatnya dari Alkitab Anda katanya, kata Bapak pendeta tersebut. Boleh disebut nggak Pak itu ayat yang tertulis mana? Soalnya saya tadi tidak bisa baca karena agak blur gitu.
Ini saya kasih link aja sama mbaknya nanti ya, biar mbaknya catat sendiri waktu melihat videonya nanti gitu ya. Nanti saya DM, saya kasih link ya, Tapi link videonya. Oke. jadi ini pembahasannya nggak lanjut gitu? Nggak, tetap lanjut ya. Oke. Tetap lanjut. Lalu menurut Anda pantaskah Tuhan sekolah? Menurut saya ya, karena tidak ada di dalam Alkitab dituliskan Yesus sekolah, jadi menurut saya itu ya bisa saja Tuhan Yesus itu ya tidak dituliskan tadi di Alkitab, bisa saja dia ya kayak tidak sekolah tapi ya kayak tinggal sama mamanya gitu, kan tidak disebutkan sekolah, berguru. Di video itu dia menjelaskan dia saat itu membantu orang tuanya, terus juga sambil bersekolah. Itu kan video. Itu kan video. Iya, video. Tidak- Video. Nanti videonya saya kasih sama Anda nanti gitu ya, Mbak ya. Di situ pendetanya menunjukkan beberapa referensi bahwa Yesus itu sekolah gitu. Nah, nanti Anda bisa catat di situ. Oke? Gitu. Nanti saya DM, Mbak. Nggak apa-apa. Belajar, mari belajar gitu. Kita teliti kan gitu ya. Kita ini hanya diskusi untuk belajar kan kayak gitu. Bukan untuk cari menang atau kalah. Hmm. Gitu, Mbak.